Alih-alih menyehatkan, makanan bergizi gratis dari negara justru bikin ratusan anak jatuh sakit. 11 Mei 2025, sebanyak 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor mengalami gejala keracunan setelah menyantap paket makan bergizi gratis atau MBG. Gejala yang muncul sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare. Pemerintah Kota Bogor menetapkan insiden ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Namun kejadian di Kota Bogor bukan satu-satunya. Di akhir April, 165 siswa di Cianjur juga dilaporkan mengalami keracunan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat keracunan MBG terjadi di 10 provinsi sejak Januari 2025. Halo semuanya, selamat datang di DPR, Diskusi Podcast Receh bersama saya Ridwan Razib atau biasa dipanggil Mas TB. Namanya juga diskusi nih, harusnya saya nggak sendiri, saya sama teman saya. Tapi dari tadi teman saya ini belum datang nih, kemana nih? Udah nih, Oh udah ya? nih. Mas Rizal dari mana aja? Ngantri MBG. Waduh, kenalan dulu. Oke, kenalin nama saya Agung Rizali, biasa dipanggil Mas Rizal. Nah hari ini kita mau ngapain Mas TB? Kita akan podcast diskusi santai nih Mas. Mas Rizal emang bawa apa sih? Kan tadi Mas TB bilang kita mau bahas tentang MBG. Nah, ini saya bawain MBG-nya nih. Mau lihat nggak menunya apa? Wah, Bawa apaan tuh? kayaknya bawa krisis kepercayaan. Waduh. Berat. Baru mulai padahal nih. Iya, lagi Saya tutup deh. Sini. Orang lagi podcast bawa ompreng. Ini bukan dapur MBG, Bang. Kita lempar dulu ya. Cing. Tumpah sayur tuh. Ya kan? Oke. Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Trauma makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari. Oke. Gimana Mas TB? Gimana nih? Kita bahas MBG ya. Jadi kita bukan diskusi tentang MBG aja, tapi kita lebih meluas nih. Kenapa sih dan apa sih kayak gitu? Betul nggak sih Mas? Iya, karena kan kalau kita bicara MBG, ya ini memang program pemerintah ya, program baru yang teman-teman juga pasti bertanya-tanya gitu loh. Apalagi kalau kita searching di portal media, di Google, kalau kita cari MBG pasti yang keluar keracunan. Ya kan? Oke, berarti ini kita bahas lebih dalam nih terkait dengan aspek dari komunikasinya, medianya. Terus apa lagi tuh Mas? Nanti kita ulas data-datanya Mas TB. Nah, untuk mulai, kayaknya kita harus mulai dulu nih dari data kali ya, supaya diskusi kita lebih berbobot lah ya. Nah, udah gitu, kalau kita bicara media kan sebenarnya kerjanya kan menyajikan data ya. Benar Mas. Terus faktanya. Fakta dan faktanya. Betul. Nah, faktanya, kayak tadi kan di lapangan ternyata program ini padahal niatnya baik kan? Niatnya baik. Betul. Niatnya untuk membantu, mungkin membantu teman-teman yang sekolah. Betul. Jadi uang jajannya tersisihkan. Betul. Terus saya membantu orang tua juga yang mungkin masih kurang untuk memberikan jajan ya untuk padahal di sekolah. Orang tua ibu-ibu kebantu loh dengan program ini. Nah, Mas Rizal kan punya anak ya. Punya. Kebantu tuh ya dapat Belum dapat MBG, Pak. Oh, belum. Belum. Saya nungguin itu makanya. Nungguin. Rencananya kalau mau dapat MBG bawa sekeluarga malah ya. Berdua tadi makannya, Pak, mau rencananya. Gimana tuh, Mas? Oke, nah tadi kan kalau kita bicara tentang media, headline di beberapa media itu kan viralnya adalah keracunan ya. Di beberapa daerah, contoh di Bogor, di Maluku itu menjadi salah satu penyumbang korban korban keracunan MBG. Benar. Nah, kalau di Bogor tahu nggak ada berapa? Di Bogor kalau berdasarkan Dinas Kesehatan ya, data yang saya baca itu mencatat 210 siswa diduga tuh keracunan. Waduh. Dari makanan MBG gitu. Dan tadi di Maluku juga sama. Di Maluku juga berdasarkan pemberitaan, laporan yang disebutkan ada 232 siswa TK sampai SMA keracunan. Dari TK tuh Mas? Dari TK. Tapi katanya usut nih di Bogor juga dari 210 siswa itu ada 34 diantaranya Mas yang masuk rawat inap. Nah, berarti kan udah lumayan banget ya. Betul. Dan 2 kasus itu aja tuh udah lebih dari 400 Mas yang terdampak anak-anak itu. Dan ini yang paling bikin publik makin khawatir adalah
isunya itu bukan cuma di Pulau Jawa, Mas. Betul. Dan ini udah keluar dari Pulau Jawa. Ya, sebetulnya kalau dirunut mungkin ya, berdasarkan laporan dan juga beberapa daerah yang juga nerima program MBG ini juga pastinya banyak gitu. Karena ya tadi mungkin kesiapan, udah gitu mungkin vendor-vendor yang kerjasama. Nah ini juga kan sebetulnya penting gitu loh untuk ditelusuri gitu higienisnya. Ya, dan proses lain-lain. masaknya. Betul. Kayak gitu nggak sih? Nah, tadi bicara lagi terkait dengan data ya. Tadi kan ada banyak tuh anak-anak yang keracunan ya. Nah, data nasional dari Badan Gizi Nasional kan juga sebetulnya mencatat nih dari Januari sampai dengan September 2025 ini. Tahun ini ya? Tahun ini banyak. Kan tahun kemarin belum ada, Pak. Oh iya. Baru tahun ini kan? Iya. Maaf. Iya, tercatat ada 70 kasus keracunan dengan total 5.914 penerima MBG yang terdampak gitu. 5.914. Nah kan orang Pak. Maksudnya dengan angka segitu itu tuh keracunan gitu loh. 1-2 orang pun sebetulnya kalau ada kasus itu berarti kan ada yang perlu di garis bawahi gitu loh terkait dengan MBG ini apakah sudah sepenuhnya siap. Sudah sepenuhnya bisa diterima di semua daerah. Dan bahkan 70 kasus itu, Mas. 70 kasus itu 5.914 anak. Itu angka yang diterbitkan oleh Republika Online. Ini bukan cuman sekedar 0,005% lagi. Seperti yang diklaim sempat muncul kemarin itu. Betul. Nah kemarin kan juga Pak Presiden, Pak Prabowo itu menyebut sebetulnya tingkat keracunan ini sebetulnya kalau dihitung secara persentase ya, itu sangat kecil sebetulnya karena tadi sekitar 0,005. Tapi, dari berapa? Dari 3 juta penerima MBG. Nah, sebetulnya keracunan ya keracunan gitu. Jadi memang jumlah berapapun, persentase berapapun ya memang itu menjadi catatan harusnya dari program-program itu. Apakah perlu dievaluasi, apakah perlu dicek kembali dan lain-lain. Dan ada pakar UGM juga yang mengkritik bahwa keracunan 0,5% itu bukan yang disepelekan. Betul. Karena korban itu adalah penting, Pak. Betul. Setiap korban itu penting, nyawa. Ya nggak sih? Gitu. Dan di sini peran media itu mulai terlihat, Mas Rijal. Karena media mana yang menyoroti klaim pemerintah dan media mana yang menyoroti kritik dari para pakar. Menurut Kompas ID nih misalnya, ya menyorot kritik dari pakar UGM. Yang bilang sistem keamanan pangan MBG itu belum ketat, Mas. Betul. Dan belum memakai standar manajemen resiko yang cukup kuat seperti HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, Mas. Oke. Bahkan kalau tadi kita bicara media ya, bukan cuma di Indonesia doang pemberitaan-pemberitaan, tapi Berarti sudah sampai media-media asing yang juga turut akhirnya menyoroti kasus ini. Gitu. Media asing, Mas. Betul Mas DB. Ada Reuters, ada Bisnis.com yang juga ini dijadikan headline, dijadikan diangkat dalam pemberitaan mereka gitu terkait dengan keracunan ratusan siswa gitu. Dan lembaga riset Indef pun menyebut gitu lebih dari 4.000 anak. 4.000 anak mengalami keracunan dari Januari sampai dengan Agustus 2025. Benar. Ini menunjukkan masalahnya bukan lagi soal data, teman-teman. Tapi soal krisis komunikasi dan kepercayaan publik. Nah, makanya tadi ketika mungkin publik bertanya-tanya terkait dengan program ini, lalu ketika mencari tahu tentang program ini justru disajikan data-data tadi, gitu. Pemberitaan-pemberitaan negatif itu menjadi headline di media-media. Benar. Gitu. Oke, Mas, kita masuk ke inti nih. Siap. Ekosistem media. Ya, ketika ada 70 kasus dengan hampir 6.000 korban, wajah media itu membuat headline besar, Mas. Ya, tapi bagaimana framing itu mempengaruhi masyarakat sebenarnya? Sebetulnya kalau bicara tentang framing media itu sebetulnya kan ya jadi kayak apa ya, pedang bermata dua lah. Jadi gitu. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Di satu sisi sebetulnya media kan seharusnya harus akuntabel gitu dengan menekan angka korban misalkan dan juga menuntut terkait dengan perbaikan. Nah, karena kasus itu tugas kontrol sosial, nah di sisi lain juga framing yang terlalu sensasional juga atau terus berulang-ulang juga bisa memicu timbulnya krisis kepercayaan yang mendalam gitu dari publik. Waduh. Gitu. Contohnya Mas Rizal.
Nah, contohnya sebetulnya contoh lah kita ambil laporan dugaan keracunan di Serang gitu. Wah, kalau di Serang bisa defense nggak? Offense itu Pak, kalau diserang kalau itu Pak, bukan diserang ya? diserang. Salah ya? Ini diserang daerah Pak. Waduh. Ombudsman itu, Ombudsman RI, perwakilan Banten juga sampai harus turun tangan bahkan untuk mengawasi Kalau terkait turun tangan tuh begini. Iya, kayang Pak, jadi waya ke belakang. Itu mengawasi terkait dengan SOP dari program MBG di sana gitu. Benar-benar. Nah, Terus ketika program ini memberitakan tentang Ombudsman turun tangan, pesannya langsung sampai nih ke publik adalah program ini bermasalah dong ya, sampai lembaga pengawas negara pun sampai harus turun tangan gitu loh untuk menangani kasus ini gitu. iya, itu kuat banget Mas. Dan ini diperparah dengan komunikasi dari pihak penyelenggara, ya kan? Pakar di kompas.id kalau nggak salah itu bilang komunikasi pejabat perlu diperbaiki. Kenapa? Ya kalau ditanya kenapa sebenarnya karena tadi pejabat kan tadi kayak misalkan mengeluarkan statement gitu, cenderung menekan angkanya gitu, angka persentasenya 0,005%. Atau tingkat keberhasilannya 90. Kalau dirunut kan berarti 99,99% gitu. Berarti kan kalau berdasarkan angka, berarti memang itu sudah berhasil sebetulnya. Tapi kan tetap aja dari sekian persen ini kan, ini kasusnya adalah keracunan, menyangkut nyawa. Dan fokusnya itu bukan ke 99,99%. Sementara tadi publik itu kan fokus pada korban gitu. Benar. Pada 70 kasus, pada 5.914 anak yang keracunan. Nah itu kan publik fokusnya terhadap korban-korban ini. Apalagi orang tua yang anaknya mengkonsumsi MBG. Nggak ada yang mau juga nih orang tua. Siapa yang mau orang anaknya keracunan kan nggak ada yang mau kan? Orang tua kan nyekolahin anak untuk pinter ya. Dan dia dapat makan malah keracunan. Kan khawatir juga nggak sih? Ya udah gitu kan klarifikasi yang muncul dari pemerintah atau dari Badan Gizi Nasional atau yang baru-baru kan ada wakil ketua DPR yang juga akhirnya berkomentar gitu. Nah, berkomentar terhadap kasus ini. Nah, justru yang muncul adalah pemerintah menjadi defense gitu. Dengan mungkin mengemukakan alasan-alasan terjadinya keracunan itu disebabkan oleh apa. Nah, benar banget. Artinya, media itu punya tanggung jawab ganda, teman-teman. Ya, yang pertama adalah memberitakan fakta keracunannya. Dan yang kedua, mengkritisi respon pemerintah yang terkesan meremehkan masalah atau lambatnya klarifikasi itu, Pak. Betul, dan ini kan justru jadi lingkaran api ya, gitu ketika pemerintah bersifat defense gitu dengan mencari alasan, dengan ketika mengeluarkan statement dalam media terkait dengan publik itu menjadi curiga gitu terkait dengan krisis yang ada gitu kan menimbulkan publik kepercayaan publik menjadi berkurang, padahal kita tahu Badan Gizi Nasional sudah melakukan pelatihan gitu loh sebanyak 10.000 relawan SPPG untuk mengawasi MBG ini gitu. Tapi kalau narasi media yang muncul kan kemudian didominasi oleh kasus keracunan gitu. Nah, upaya perbaikan dari pemerintah ini justru jadi tenggelam karena memang yang muncul ya udah keracunan lagi. Jadi gitu. beritanya tuh ya yang ini keracunan dan keracunan. Betul. Kayak gitu. Tapi memang ya di sisi lain memang udah ada upaya sebenarnya. Udah ada upaya tapi ya itu balik lagi karena ini adalah krisis kepercayaan publik. Betul. Jadi memang harus diobatin dulu nih. Jadi pemberitaan-pemberitaannya. Benar. Jadi solusi bukan cuman ada di dapur MBG-nya aja, Mas. Tapi juga ada di ruang redaksi dan juga ruang konversi persnya, Mas. Betul. Jadi pemberitaan yang muncul memang baiknya memang berimbang gitu. Benar. Jadi setidaknya publik juga dibuat tenang karena pemerintah juga bukan cuma diam gitu, tapi melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya hal yang seperti tadi. Gitu. Sepakat, Mas. Ya. Terus, Oke, Mas TB. Nah, kita tadi udah bicara tentang permasalahan. Nah, kita geser nih sekarang nih. Lebih geser kemana nih? Keluar. Kita geser ke solusi ya. Solusi gimana cara memulihkan kepercayaan publik. Benar. Kita harus minta akuntabilitas terkait dengan pemberitaan. Betul. Akuntabilitas itu dimulai dari transparansinya dulu, Mas. Betul. Ya, apa yang harus diminta sama media dari pemerintahnya? Ya, sebetulnya pertama ya, terkait dengan apa yang diminta, tadi audit
terkait dengan keamanan Audit sih pangan pasti. Audit secara yang menyeluruh dulu. gitu. Karena kan selama ini kita tahu bahwa mungkin ya transparansi terkait dengan itu kita nggak pernah tahu. Benar, Terus Mas. pemerintah dan juga BGN juga Badan Gizi Nasional juga harus melakukan audit rutin nih ke semua dapur SPPG yang ada di daerah-daerah gitu terkait dengan apa? Terkait dengan higienitas, suhu penyimpanan, terus prosedur distribusi harus dievaluasi dengan ketat karena Benar. kalau kita lihat Sepakat, banyak kan distribusinya tuh pakai motor, terus Tapi ya ada tuh yang belakangan ini lucu. Ntar kita tempel nih. boleh nanti kita munculin ya. Ada MBG ngasih MBG tuh pakai kostum Spiderman. Oh iya benar tuh segala benar. macem, Tadi ya. saya rencana mau pakai itu sini Pak. Spiderman ya. Kalau Bapak pakai Spiderman munculnya ada satu dari atas Pak turun begitu tuh, ya kan? Betul. Nah, gitu Mas Tebe. Terus Jadi juga ini nggak sih Mas? Yang ini kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ini ngelihatnya tuh di media sosial malah lebih banyak bukan tentang medianya, bukan tentang apa sih klarifikasi, tapi lebih banyak ke menu-menu yang ada di MBG. nah iya, kadang ada yang apa? Semangka tipis banget Mas. Tipisan semangka daripada ATM. Apalagi pas tanggal tua. Iya, terus tipis sama banget, itu kan? keripik tempe. Ya, itu benar. Keripik tempe tipis banget ya kan. Kalau bisa diginiin mah kelihatan tuh. Nah, itu juga kan sebetulnya harus dikaji gitu loh. Benar. Harus di audit lagi. Sama, apakah ya apa namanya vendor-vendor ini yang bekerja sama ini apakah sudah menjalankan prosedur yang benar gitu loh. Sip. Kedua, komunikasi krisis cepat dan jujur, Mas. Nah, Ketika- jujur yang susah nih karena banyak yang Dulu isu-isu jujur berkembang. mah sering banget, Pak, kalau ada raja. Nah, iya Jujur benar. padaku, Siapa lagi gitu? asoy. Ada kacamata hitam kan? Saya nyanyiin. Iya, ya kan? Nah, jujur nih itu sih sebenarnya, Pak, yang susah, ya nggak sih? Iya, karena kalau ketika sudah jujur, mau nggak mau kan publik akhirnya mungkin bisa menjadi Nah. lebih, tadi informasi menjadi lebih terbuka. Jadi- Kepercayaan publik jadi muncul. Benar. Ketika insiden terjadi, ya kan, pemerintah tuh harus langsung klarifikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, Mas. Betul. Jadi jangan menunggu media sorot dulu, baru buka suara. Atau bahasa sekarang tuh jangan nunggu FYP dulu, Mas. Nah, itu. Yang sekarang kan udah viral, FYP baru deh. Ya kan? Ya, dan sebetulnya kan ini peran yang juga bisa dimainkan oleh media gitu loh, Benar. terkait dengan pemberitaan. Pelibatan sekolah dan juga komunitas sekolah ini juga penting gitu Bener, loh. sepakat tuh. Betul, karena selama ini kita tahu kan sekolah cuma nerima aja gitu loh. Terima. Akhirnya ya karena tidak ada keterlibatan, ya jadinya mungkin ada kasus tersebut gitu. Iya, Nah, sepakat media banget. juga sebetulnya juga harus memberitakan usulan-usulan dari berbagai lapisan masyarakat. Contoh, terus ada mungkin ya banyak kan di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada komite orang tua yang juga sebetulnya bisa dilibatkan dalam pengawasan kualitas dari makanannya MBG-nya gitu. ya, Betul, dari karena MBG-nya. kalau sudah melibatkan banyak sektor tadi, elemen mau nggak mau kan kualitas makanan dan lain-lain harusnya bisa lebih terjaga dong. Iya, gitu. jadi mereka juga bisa mengawasi lokal ya. agar Betul, di sisi didistribusikannya sekolahnya lebih juga aman. akhirnya bisa menjadi garda gitu untuk Garda ya. mm, Kalau yang buat di depan komplek namanya apa? Oli Garden. Gardu, Oh, Bang. Gardu ya, kira Oli Garden. Iya kan, garden campuran bulu tangkis tuh. Ganda. udah makin garing kayaknya nih kita. Nah, Mas, nih ada dari Kaltim Pos nih dan media lokal lain itu sudah memberitakan usulan ini, Mas, sebenarnya. Menunjukkan adanya keinginan publik agar ada kontrol yang lebih dekat, Mas. Kalau makanan diolah oleh sekolah dan pengawasannya jauh lebih mudah. Nah, sebenarnya terakhir tadi ya, peran media kan sebetulnya yang bertanggung jawab gitu untuk mengemas pemberitaan seperti apa. Nah, media kan juga harus melakukan investigasi mendalam sebetulnya. Bukan hanya liputan terkait dengan keracunan massal. massal. Keracunan Jadi jangan massalnya cuman- aja gitu. Nah, jangan cuma keracunan massal. Nah, keracunan sebenarnya ya massal. kenapa mungkin itu menjadi headline karena kan ya itu sensasional gitu loh Benar. untuk diangkat gitu. Nah, mereka Lebih kan ke clickbait juga nggak sih, Mas? ya terkadang kan ya informasi-informasi di ruang publik kan kalau nggak dikemas seperti itu ya pasti menjadi Jadi, daya tarik paling ya. nggak. Nah, makanya kan media juga baiknya mungkin harus menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten seperti pakar gizi, epidemiologi dan juga masyarakat di sekolah gitu loh. Nah, fokus dan solusinya serta proses perbaikannya bukan cuma kayak drama doang nih, tapi memang ya ada alurnya gitu loh. Gitu. Ini sekarang saya podcast bukan sama pakar gigi. Nah itu. Gigi susu lagi, masih kecil.
Ya kan? Setuju Mas, setuju. Tapi program MBG ini tuh sangat potensial sebenarnya Mas. Betul. Untuk membantu atasi masalah gizi di sekolah, ya kan? Tapi pengelolaan dan pengawasannya masih banyak PR-nya Mas. PR-nya besar gitu Besar, ya ya. kan. Nah, media tuh harus ikut mengawasi perbaikan ini agar kepercayaan publik bisa pulih kembali. Ya memang itulah cara satu-satunya untuk yang bisa dilakukan gitu, dengan tadi yang sudah kita bahas semua, lalu media menyajikan data, menyajikan solusi-solusi yang sudah dilakukan sehingga pemberitaan menjadi berimbang, sehingga tadi orang tua juga sudah tidak cemas terkait dengan kasus-kasus yang kemarin sudah terjadi gitu loh. Nah, jadi Mas, intinya kasus keracunan ini tuh bukan masalah operasional di dapur MBG-nya aja, tapi masalah besar tentang kepercayaan publik terhadap institusinya langsung. Ya kan? Ya, dan juga tadi media kan juga punya peran untuk memastikan akuntabilitasnya. Lalu jangan cuma jadi corong untuk mengkritik gitu loh, tapi juga bisa membantu untuk mengawasi terkait dengan proses perbaikan ini seperti apa gitu. Jadi bisa jadi watchdog untuk mengawasi itu. Betul. Ya Mas. Kalau kalian dengerin ini dan kalian punya pengamatan tentang MBG, mungkin anak kalian di sekolah atau lingkungan kalian, tulis di kolom komentar ya guys. Kita sangat butuh nih cerita-cerita kalian. Kali Betul. aja ntar semester depan kita masukin ke sini, kita undang, ya kan? Ya, dan untuk masyarakat luas, minta transparansi dari pemerintah, awasi program ini bersama-sama karena anak-anak adalah generasi masa depan penerus bangsa. Gitu. Bener Itu dong. lebih ke tagline pemilu. Nah itu, harusnya layanan masyarakat ini. Jangan lupa pilih saya. Urut nomor 2. Oke, gitu Mas Tebe. Oke, bener, sepakat Mas. Oke, terima kasih banyak. Saya pengen ke sekolah dulu ngambil MBG. Dan Barangkali masih kebagian. Ya. Saya titip satu. Apaan? MBG -nya. Siapa? Saya titip. Bapak siapa? Bapak siapa? Kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi.